Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang konsep pemenuhan kebutuhan nutrisi. Di sini pemateri yang akan dijelaskan oleh Deno. Baik, di sini saya akan menyampaikan dari kelompok 5. Yang judulnya konsep pemenuhan kebutuhan nutrisi. Angka kecukupan nutrisi. Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang dibutuhkan tubuh setiap hari dalam jumlah tertentu sebagai sumber energi dan zat gizi. Kekurangan atau kelebihan dalam jangka waktu lama akan berakibat buruk terhadap kesehatan. Pengertian dan bahan penggunaan. Angka kecukupan gizi yang dianjurkan (AK atau AKG), Recommended Dietary Allowance (RDA), adalah taraf konsumsi zat-zat gizi esensial yang berdasarkan pengetahuan ilmiah dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan hampir semua orang sehat. Angka kecukupan gizi berbeda dengan angka kebutuhan gizi. Dietary requirement. Angka kecukupan adalah banyaknya zat-zat gizi minimal yang dibutuhkan seseorang untuk mempertahankan status gizi adekuat. Angka kecukupan gizi yang dianjurkan (AKG). AKG adalah jumlah zat-zat gizi yang hendaknya dikonsumsi untuk jangka waktu sebagai bagian dari diet normal rata-rata orang sehat. Karena itu perlu memperlengkapi semua faktor yang berhubungan dengan absorpsi zat-zat gizi atau efisien dalam tubuh untuk sebagian zat gizi. Sebagian dari kebutuhan mungkin dapat dilakukan dengan mengkonsumsi suatu zat menjadi zat gizi esensial. Cara memenuhi AKG. Karena masih minim pengetahuan, AKG belum dapat menentukan untuk semua zat gizi yang sudah diketahui. Akan tetapi AKG untuk zat-zat gizi yang telah ditentukan dapat dijadikan pedoman, sehingga menu yang bervariasi yang AKG untuk zat-zat diperlukan untuk zat-zat gizi lainnya. Kebutuhan konsumsi zat nutrisi. Seperti telah diuraikan sebelumnya, zat-zat gizi dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu golongan makromolekul atau karbohidrat, protein dan lemak, serta mikromolekul, vitamin dan mineral. Meskipun merupakan komponen yang paling vital untuk kehidupan, air tidak akan dibahas lebih lanjut. Yang merupakan sumber semua zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh adalah makanan dan minuman. Pangan yang dikonsumsi. Umumnya bahan yang dapat diperoleh dari hasil tanaman maupun hewan. Karena itu dikenal bahan pangan nabati dan bahan pangan hewani. Karbohidrat. Meskipun karbohidrat, padi atau gula sebagai gizi yang dapat diganti oleh protein atau lemak, seperti yang tidak diinginkan akan muncul karena tidak tersedia dalam makanan yang dikonsumsi. Gejalanya sama dengan terjadi pada penderita kelaparan, terjadi kehilangan jumlah besar nutrium Na dan udara dari tubuh yang tidak dapat mengeluarkan dengan jelas sebab-sebabnya. Hal ini yang sangat berat dengan diet orang-orang yang menerapkan diet yang memiliki kandungan karbohidrat yang sama sekali. Protein. Di atas telah disebutkan bahwa protein dapat berfungsi sebagai salah satu sumber energi bagi tubuh. Hal ini akan terjadi bila sumber utama energi yaitu karbohidrat, padi atau gula, atau lemak tidak terdapat dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi bagi tubuh. Lemak. Di samping untuk kebutuhan tubuh asam linoleat dan linolenat, manusia tidak membutuhkan lemak. Hal ini dapat dilakukan karena setiap kelebihan atau protein yang dikonsumsi dapat menjadi lemak di dalam tubuh. Suatu ransum yang dapat memberikan 2% dari total kebutuhan energi.
yang terdiri dari asam linolet dan linolenat dapat memenuhi kebutuhan tubuh. Kesimpulannya, kita telah melihat, mempelajari dan tentang kebutuhan nutrisi. Kita bisa simpulkan bahwa kebutuhan nutrisi pada manusia sangat penting. Banyak sekali risiko jika tidak terlalu memperhatikan nutrisi bagi tubuh kita. Kebutuhan nutrisi berkaitan erat dengan aspek-aspek yang lain dan dapat dicapai jika terjadi keseimbangan mempertahankan suhu, fungsi enzim, pertumbuhan dan penggantian sel yang rusak. Dan dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tubuh, maka akan terhindar dari ancaman-ancaman penyakit. Permasalahan kebutuhan nutrisi harus segera diselesaikan dengan tindakan-tindakan yang tepat. Saran: kebutuhan nutrisi dalam tubuh setiap individu sangat penting untuk diupayakan. Upaya untuk melakukan peningkatan kebutuhan nutrisi dapat dilakukan dengan cara makan makanan dengan gizi seimbang, dengan diimbangi dengan keadaan hidup bersih untuk setiap individu. Hal tersebut harus dilakukan setiap hari. Karena jika tidak dilakukan setiap hari, maka kita bisa terserang penyakit akibat imun tubuh yang menurun. Sekian, terima kasih. Itulah materi yang dapat kami jelaskan. Kami menyediakan 3 pertanyaan untuk kelompok lain. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.